Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan review materi dari materi kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah pada semester 3, yang mana tugas ini juga sebagai tugas ulangan sebagai memenuhi tugas UTS. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai definisi politik hukum. Istilah politik ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu Rechtspolitik, yang mana artinya adalah kebijakan dalam penentuan hukum. Menurut Padmo Wahjono, politik ini didefinisikan sebagai ius constituendum, yang artinya politik ini merupakan sebuah harapan atau cita-cita dari hukum yang ideal. Sedangkan menurut Sajipto Raharjo, politik ini merupakan sebuah aktivitas dalam penentuan hukum dan cara serta tujuan dari hukum. Dalam ruang lingkup politik hukum ini terdiri dari perumusan nilai dan aspirasi yang mana seringkali muncul dalam perdebatan dalam penetapan hukum dan penentuan faktor-faktor serta pelaksanaan hukum serta politik hukum itu tersendiri. Selain daripada itu, hukum ini juga memiliki kondisi keterbatasan dalam kekuasaan lembaga serta aspirasi politik dalam penentuan kebijakan hukum, yang mana dalam kebijakan ini terdiri dari pengetahuan dan sistematika, yang artinya politik hukum ini harus memiliki metode dan dapat bermanfaat, sehingga politik hukum ini harus memiliki cabang ilmu lainnya seperti ilmu hukum tata negara, ilmu hukum administrasi atau ilmu politik dan ilmu ekonomi. Selanjutnya yaitu relasi politik dan hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum itu tidak memiliki relasi dengan politik karena hukum itu ideal dan murni serta bisa berdiri sendiri, yang mana hal ini melahirkan sebuah sistem hukum, yaitu hukum kontinental, yaitu sebuah sistem hukum yang menempatkan hukum sebagai sumber utamanya. Sedangkan banyak yang mengatakan hukum itu tidak lepas dari politik, yang mana politik ini memegang peranan dalam hukum. Menurut para ahli, hukum itu tergantung pada siapa yang memegang kekuasaannya, yang mana penguasa ini memiliki kebijakan penuh dalam peranan penentuan kebijakan hukum tersebut. Hal ini melahirkan sebuah sistem hukum, yaitu Anglo-Saxon, sebuah sistem hukum yang didasarkan pada jenis prudensi atau keputusan para penguasa kebijakan, karena politik memengaruhi isi dan substansi struktur budaya hukum tersebut. Sebaliknya, politik tanpa hukum itu adalah buta. Oleh karena itu, politik hukum ini memiliki relasi seperti simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling terkait dan saling membutuhkan. Selanjutnya yaitu sejarah politik hukum. Sejarah politik hukum tidak dapat ditentukan kapan adanya dan siapa pencetusnya. Akan tetapi pada zaman Yunani kuno telah dikenal politik hukum sebagai disiplin ilmu akibat dari ketidakpuasan dan kegelisahan para
para teoritis dan para filsuf terhadap penemuan hukum yang selama ini digunakan, dan kehadirannya dijadikan antitesis terhadap aliran hukum konvensional yang beragam bahwa hukum itu independen dan tidak memiliki relasi dengan intenitas pendukung. Padahal hal tersebut jelas-jelas salah, karena jika hukum itu tidak memiliki relasi dengan intensitas pendukung, maka hal itu akan tertinggal oleh pengembangan dinamika masyarakat yang semakin besar, karena permasalahan ini juga akan semakin kompleks. Dalam sejarah politik, hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu secara implisit atau secara implisit, yaitu yang pertama secara implisit. Hukum dicetuskan oleh Punopedron, tetapi belum secara jelas. Oleh karena itu dibentuk oleh Purnomo bahwa politik hukum itu telah ada sejak zaman Apedron yang dilihat dari sisi kesenian dan keterampilannya. Selanjutnya yaitu secara ekstrinsif, yang mana yaitu politik hukum itu telah ada sejak lama secara jelas, termasuk dalam buku diceritakan oleh Supomo pada tahun 1974 bahwa yang berjudul soal politik bahwa hukum terhadap pembangunan negara Indonesia, yaitu politik hukum Islam. Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam istilah politik hukum Islam ini disebut dengan siyasah syarah, yang merupakan aplikasi dari masalah al-mursalat untuk pengaturan non-syara yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara. Sebagian ulama mendeskripsikan bahwa politik hukum Islam ini sebagai senteran penguasa dan merelasikan kesejahteraan itu sendiri, selagi itu tidak bertentangan dengan agama. Selanjutnya, dalam politik hukum Islam ini terdapat prinsip-prinsip hukum Islam. Ada beberapa prinsip hukum Islam dalam buku Prof. Juhaya. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua yaitu keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, kebebasan atau kemerdekaan, yang kelima prinsip persamaan atau egalit, yang keenam at-ta'awun, yang ketujuh yaitu toleransi, dan yang terakhir adalah kebebasan atau kemerdekaan. Dalam politik hukum Islam ini juga terdapat asas-asas hukum Islam. Menurut Hasbi As-Siddiq, asas hukum Islam ini terdiri dari 8, yaitu asas naiful harji, asas qilatul taklif, asas tadarruj, asas kemuslihatan manusia, asas keadilan, asas estetikan, asas urf, dan asas syara' menjadi zatiyah Islamiyah. Selanjutnya yaitu sifat hukum sebagai objek kajian hukum, yang mana sifat ini mempunyai 3, yaitu sifat fakultatif, imperatif, dan respresif. Yang pertama yaitu fakultatif, yang mana memiliki arti sebagai sifat yang dominan untuk mengatur setiap tingkah laku masyarakat melalui perintah dan larangan, akan tetapi teori hukum tersebut tidak mengikuti dan tidak wajib untuk ditaati. Dan yang kedua yaitu imperatif, yang mana memiliki arti sebagai hukum
sifat yang memaksa, dan di dalam keadaan konflik tersebut, hukum itu harus ditaati oleh setiap masyarakat. Sifat ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi oleh sifat hukum fakultatif tadi. Karena apabila hukum itu hanya digunakan untuk mengatur perilaku manusia tanpa mengikatnya, maka cita-cita hukum ini tidak akan dapat tercapai. Sifat ini juga memiliki tujuan agar masyarakat dapat mentaati peraturan yang berisi perintah atau larangan agar dapat tercapainya cita-cita hukum tersebut. Lalu selanjutnya sikap represif, yang mana sifat ini memiliki arti hukum ini memiliki sifat yang sebagai alat bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya. Dalam sifat ini tidak mengenal adanya kompromi dan kritik karena didominasi oleh kehendak dan kekuasaan. Selanjutnya, masih dalam sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum, ada juga sifat hukum kajian politik hukum, yang mana di sini terdiri dari progresif, otonom, dan responsif. Progresif ini yaitu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan masyarakat dan demi kepentingan keadilan, serta demi kepentingan keadilan juga tentunya. Sifat progresif ini juga membangun negara hukum yang berhati nurani, menekankan kehidupan yang lebih baik dan mendorong peran publik. Jadi sifat progresif ini lebih ke menyerahkan juga kepada masyarakat, membebaskan gitu kepada masyarakat. Sedangkan ada juga sifat otonom, yang mana keabsahan sifat ini berdasarkan prosedur yang benar, dibuat dengan teliti dengan ikatan penuh. Sifat ini juga dibatasi, menyerahkan secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Jadi kebalikannya gitu dari sifat progresifnya. Sedangkan dalam sifat responsif sifat ini dibawa oleh asas hukum dan kebajikan atau polisi gitu. Sifat ini juga mewujudkan keadilan yang substantif dan diskresi diperluas, menghindari juga atas pemaksaan. Sifat ini hampir mirip dengan sifat progresif. Mungkin sekian dari pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.